Hei Pak Tua, bisa kerja gak? Bawa kopi aja sampai tumpah. Jasku ini lebih mahal dari gajimu. Bayangkan, seorang cleaning service tua, hanya karena menumpahkan kopi, dipermalukan di depan seluruh kantor. Semua orang menertawakannya. Tapi tak ada yang tahu, kakek sederhana itu adalah Assalamualaikum sahabat Pur Story. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan cerita Pak Wiryo yang dihina manajer ini, kalau boleh tahu, dari kota mana saja kalian? Oke, terima kasih sudah menyempatkan mengetik di kolom komentar. Saat CEO membuka rahasia ini, seisi kantor terdiam. Pagi itu, kantor pusat Arwana Dynamics bersinar oleh pantulan matahari di dinding kaca. Di lantai 12, deretan meja open plan berjajar rapi seperti petak sawah minimalis. Monitor menyala, tumbler kopi berembun, pot kaktus mungil yang setia menunggu percakapan. Udara AC dingin, tapi percakapan para karyawan hangat. Bercampur rasa ingin tahu tentang sosok yang baru saja diangkat sebagai manajer operasional, Raka Adinata. Katanya dia pernah dari perusahaan multinasional, bisik Kirana, staf administrasi, sambil menyusuri deretan meja. Track recordnya ngeri. Track record itu satu hal, sahut Dodi, analis junior. Tapi yang kubaca dari grup orangnya, ya, disiplin kelewat garis. Mereka belum tahu apa-apa, hanya menebak dari rumor. Lalu pintu lift terbuka. Seorang pria berjas biru arang melangkah keluar. Posturnya tegap, rambut disisir rapi ke belakang, sepatu kulit mengilap. Tatapannya dingin mengiris, seperti penggaris baja yang tak pernah salah hitung. Ia menyapu ruangan dengan pandangan evaluatif, mencatat detail kecil yang orang lain anggap remeh. Dialah Raka. Selamat pagi, ucapnya singkat. Mulai hari ini kita kerjakan semuanya tepat waktu. Bukan mendekati, bukan kira-kira, tapi tepat. Nada suaranya tak meninggi, namun menekan. Orang-orang merapikan duduk, menutup tab yang tak berguna, pura-pura sibuk di spreadsheet. Di sudut ruangan, seorang pria tua mendorong troli pembersih. Rambutnya memutih. Kulitnya legam oleh tahun dan sinar matahari yang lama berlalu. Tatapannya ramah, langkahnya pelan namun mantap. Semua memanggilnya Pak Wiryo. Ia biasa datang lebih awal, memastikan lantai licin tidak berbahaya, menata ulang kursi yang terseret malam sebelumnya. Tak ada yang memikirkannya terlalu jauh, sekadar figur latar yang selalu ada. Raka merapikan lengan jasnya. Rapat singkat jam 9. Sebelum itu, saya ingin kopi hitam, panas, tanpa gula. Kirana berdiri setengah panik. Saya ambilkan, Pak. Di saat yang sama, Pak Wiryo kebetulan baru selesai memungut kertas bekas dekat mesin kopi. Ia menggeser troli, menoleh sopan pada Kirana yang menyalakan mesin. Biar saya saja bantu, Nduk. Kamu rapikan agenda rapat dulu, katanya pelan. Kirana mengangguk lega. Suara mesin kopi mengepul. Aroma pahit menguar, membelah dingin Aceh. Pak Wiryo menaruh cangkir di nampan kecil. Tangannya sedikit bergetar. Bukan karena lemah, melainkan karena usia yang memintanya lebih pelan. Ia melangkah dengan hati-hati, melewati lorong sempit di antara kursi-kursi dan kabel-kabel. Di depan meja Raka, beberapa staf berkumpul, menunggu instruksi. Raka membuka berkas, menunjuk ke grafik performa kuartal lalu. Kita tertinggal 2 minggu dari jadwal ideal. Mulai hari ini, waktu seperti mengulur, sehelai detik diregangkan menjadi segumpal momen. Dari sisi kanan, seseorang berdiri tiba-tiba, kursi terseret, koleksi kabel tersangkut roda troli. Troli tersentak, nampan bergeser. Cangkir panas kehilangan keseimbangan. Kopi tumpah. Cairan hitam meluncur seperti aliran tinta, menghantam jas biru Raka, melukis noda memalukan di dada dan lengan. Beberapa orang menahan napas, sebagian menjerit kecil.
Dodi menutup mulut. Kirana spontan melangkah maju, namun terlambat. Pak Wiryo terpaku sedetik. Matanya membesar, refleksnya keluar. Ia merogoh tisu, menunduk, berbisik pelan. Astagfirullah, maaf, nak, maaf. Raka menatap turun, melihat noda yang menghitamkan kewibawaannya di hadapan staf barunya. Rahangnya mengeras. Ia menahan napas, lalu menghembuskannya tajam. Bapak tahu, suaranya datar namun tajam. Jas ini tidak murah, dan rapat kita dimulai dalam waktu 10 menit. Maafkan saya, tadi roda troli tersangkut. Alasan, potong Raka. Ia mengambil tisu dari tangan Pak Wiryo, bukan untuk mengelap, tetapi meletakkannya kembali dengan gerak dingin. Profesional itu mengantisipasi, bahkan roda troli. Beberapa karyawan saling pandang. Ada yang menahan senyum, bukan karena senang, tapi karena gugup. Ada juga yang membalikkan kursi, ingin menjauh dari pusat ledakan. Pak Wiryo menunduk. Saya bersihkan sekarang. Raka berdiri. Tidak, Pak. Bapak sudah melakukan cukup banyak. Semua, dengarkan, katanya sambil menoleh ke kerumunan. Beginilah yang terjadi ketika kita abai pada standar. Kecerobohan kecil merembet jadi masalah besar. Hari ini kopi, besok bisa kontrak. Satu orang ceroboh bisa membuat seluruh tim tampak tidak kompeten. Tawa gugup terdengar dari belakang. 2 atau 3 orang tak sengaja terkekeh. Raka menangkap itu, menghela seulas senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Lucu ya? Baik, mari kita jadikan momen ini pelajaran. Ia menunjuk noda di jasnya. Saya berdiri di sini sebagai manajer baru, yang akan menilai kalian bukan hanya dari hasil, tapi dari cara bekerja. Dan saya akan tegas, bahkan pada hal sesederhana, cara membawa kopi di lantai yang ramai. Kirana melangkah ke depan, keberanian kecilnya mengalahkan rasa takut. Pak, ini kebetulan. Pak Wiryo selalu hati-hati. Roda troli tersangkut kabel. Kenapa ada kabel melintang? Raka berbalik menusuk tatapannya ke tim IT. Standard cable management kita seharusnya rapi. Siapa PIC area ini? Dodi mengangkat tangan ragu. Saya, Pak. Maaf. Raka menatapnya cukup lama hingga Dodi merasa telanjang. Catat, sore ini layout kabel direvisi. Dan Anda, Pak? Ia menatap kembali Pak Wiryo. Bapak akan menuliskan laporan insiden. Jam berapa, tempat di mana, penyebab, tindakan korektif. 1 halaman, tulisan tangan atau ketik, terserah. Suasana menegang. Ada yang memutar bola mata diam-diam, ada yang bersimpati pada Pak Wiryo tapi tak berani bicara. Di sudut ruangan, bunyi detik jam dinding terasa lebih keras dari biasanya. Pak Wiryo mengangguk pelan. Baik nak, saya akan buat. Raka menoleh ke Kirana. Kopi baru, 2 cangkir. 1 untuk saya, 1 untuk Bapak. Ia menekankan kata terakhir dingin, seperti menjatuhkan palu. Kirana bergegas. Pak Wiryo hendak mundur, membersihkan lantai. Ia berjongkok, mengelap tetesan terakhir yang mengalir ke pinggir karpet. Dari posisi itu, ia melihat sesuatu yang orang-orang berjas tak biasa peduli. Sepatu karyawan yang menyingkir, ada yang menginjak remah biskuit, ada yang menyisakan selotip bekas di lantai. Maaf Pak, suara Raka kembali memotong. Berdiri dulu, saya belum selesai. Pak Wiryo menatapnya dengan mata yang sudah melihat jauh lebih banyak kecelakaan daripada tumpahan kopi. Iya nak, di depan tim, sampaikan kenapa Bapak ceroboh, dan apa yang akan Bapak lakukan agar kejadian ini tidak terulang. Seisi ruangan menahan napas. Ini bukan sekadar teguran, ini panggung. Pak Wiryo berdiri tegak. Bahunya yang kurus tidak menghilangkan wibawa yang tak kasat mata. Ia menghela napas, menatap ke seluruh ruangan, menatap setiap pasang mata yang melayang-layang antara iba dan lega, bukan mereka yang kena. Saya minta maaf, ucapnya, pelan tapi jelas. Tadi saya tidak memastikan jalur bebas dari kabel.
Saya akan belajar lebih sabar, lebih jeli. Saya juga mohon izin untuk merapikan kabel itu bersama Dodi agar aman untuk semua. Dan saya akan menulis laporan seperti permintaan Bapak. Hening sebentar. Beberapa kepala menunduk. Yang tertawa tadi mendadak sibuk dengan keyboard. Raka mengangguk pendek, seolah puas. Baik, rapat tetap mulai jam 9, ujarnya. Dan satu hal lagi, kita perlu budaya respect. Respect berarti menjaga standar, bukan memaklumi kesalahan. Kirana kembali dengan 2 cangkir. Silakan Pak, katanya pelan. Ia meletakkan cangkir untuk Pak Wiryo di meja kecil dekat pantry, dan satu lagi untuk Raka. Tangan Kirana gemetar samar. Ia menatap Pak Wiryo memohon maaf tanpa kata. Pak Wiryo membalas dengan senyum kecil yang tulus. Senyum yang memaafkan lebih dulu sebelum diminta. Raka menyesap kopi baru. Oke, semua bersiap ke ruang rapat. Kerumunan mulai bubar. Desisan printer, gesekan kursi, bisik-bisik yang susah dihentikan. Dodi menghampiri Pak Wiryo. Pak, maaf, kabelnya memang berantakan. Saya... Tidak apa, Le, jawab Pak Wiryo. Yang penting kita rapikan bersama. Dodi mengangguk. Rasa bersalahnya membentuk tekad baru. Saya ambil kabel tie sekarang. Pak Wiryo berdiri, memutar troli pelan. Di balik keriputnya ada mata yang memantulkan sesuatu yang tenang, seperti air sumur tua. Ia tidak marah, tidak pula kecil hati. Ada jarak panjang antara harga diri dan keangkuhan. Ia tahu persis di mana seharusnya berdiri. Di sisi lain, Raka menatap noda yang mulai mengering di jasnya. Ia menekan ponsel. Meeting room A, 900 sharp. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja, seolah menimpali metronom dalam kepalanya. Sekilas, bayangan tumpahan tadi menyalakan bara kecil yang ganjil. Rasa malu yang disamarkan ketegasan. Kirana menghela napas saat melewati kaca besar koridor. Dari pantulan kaca, ia melihat hampir seluruh lantai masih menoleh ke arah Pak Wiryo. Ada yang sinis, ada yang iba, kebanyakan canggung. Kenapa kita diam saja? Gumamnya, setengah untuk diri sendiri. Ia menoleh ke Dodi. Kau dengar kata respect barusan? Dengar, kata Dodi. Menurutmu itu sudah respect? Dodi tidak menjawab. Mereka berjalan, membawa gulungan kabel tie dan tekad kecil untuk memperbaiki sesuatu yang lebih dari sekadar kabel. Jam dinding mendekati angka 9. Pintu ruang rapat A terbuka, karyawan masuk satu persatu. Raka berdiri di depan layar proyektor, remote di tangan, agenda rapat menunggu di layar. Backlog recovery, timeline compression, risk mitigation. Deret kata yang biasanya menggerakkan roda besar bisnis. Di luar ruang rapat, koridor kembali lengang. Pak Wiryo mendorong troli menuju store, menyimpan kain pel, mengganti air, memastikan noda kopi tidak menyisakan lengket di lantai. Ia mengusap keringat tipis di pelipis, lalu melangkah menuju pantry untuk menaruh cangkir kosong. Langkahnya terhenti saat mendengar suara tingginya merambat dari balik pintu rapat. Suara yang membawa seluruh pegawai untuk mengecilkan diri. Raka menjelaskan bagan, menunjuk garis, mencetak tempo. Semua berjalan seperti biasa, seperti rencana besar yang tak boleh diganggu. Tapi pagi ini sesuatu sudah berubah. Tatapan-tatapan kecil yang saling memeriksa. Pertanyaan-pertanyaan diam tentang batas antara tegas dan semena. Pak Wiryo mengambil napas panjang. Ia menatap melalui kaca bening ke dalam ruangan, melihat punggung orang-orang yang sibuk mengejar target. Bibirnya membentuk garis tipis, bukan senyum, bukan sedih. Saat itulah, dari ujung koridor, seorang resepsionis berlari kecil. Pak Wiryo, Bapak tidak apa-apa? Saya dengar tadi. Tidak apa, Nduk, jawabnya lembut. Saya sudah biasa membersihkan yang tumpah. Tinggal sedikit lagi. Resepsionis mengangguk. Kalau begitu saya bantu pel lantai depan. Terima kasih.
Pak Wiryo kembali mendorong troli. Rodanya meluncur lebih ringan setelah kabel dirapikan. Di depan pintu ruang rapat, ia berhenti lagi. Bukan karena bimbang, melainkan karena suara lain yang menyusul. Lebih berat, lebih jarang terdengar keluar dari ruangan tertutup. Langkah sepatu yang tenang namun berwibawa. Aroma samar parfum kayu. Pegangan pintu kaca di ujung koridor bergetar pelan. CEO, Laras Widyastuti, baru saja keluar dari lift eksekutif di lantai 11 dan menaiki satu lantai lewat tangga. Kebiasaannya ketika ingin merasakan suhu kantor. Ia berhenti di ambang, menatap sepanjang koridor. Mata elangnya menangkap bekas genangan yang sudah kering, troli pembersih, dan ceceran tisu di tempat sampah. Baru jam 9, gumamnya lirih. Dan kantor sudah punya cerita. Ia melangkah ke arah ruang rapat. Setiap langkahnya mengukir keheningan yang berbeda dengan hening AC. Hening yang membuat orang menahan napas. Pak Wiryo menoleh sekilas, tubuhnya tegak walau sederhana. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Ada pengakuan samar di sana, sesuatu yang tidak dimengerti orang lain. Tangan Laras menyentuh gagang pintu rapat. Suara Raka dari dalam terdengar tegas, menderetkan rencana percepatan. Laras tidak segera masuk. Ia memandang kembali bekas noda di karpet yang telah hilang. Kemudian ke jas Pak Wiryo yang sederhana. "Mohon izin, Pak," ucap seorang staf yang hendak masuk ruang rapat, menyadarkan Laras dari lamunannya. CEO itu mengangguk tipis. Pegangan pintu berputar setengah, hening menegang sehela nafas. Dari dalam ruangan, semua masih belum tahu bahwa di luar pintu, seseorang telah mengumpulkan potongan-potongan pagi dan akan menyusunnya menjadi keputusan besar. Di balik kaca, CEO Laras mendengar potongan percakapan soal insiden kopi diselipkan sebagai contoh kelalaian budaya kerja. Senyum tipisnya meredup. Ia menatap sekali lagi ke arah Pak Wiryo dan memutuskan untuk menghentikan rapat. Pintu ruang rapat A terbuka dengan hentakan halus. Semua kepala menoleh hampir serentak. Di ambang berdiri Laras Widyastuti, CEO Arwana Dynamics. Aura yang dibawanya berbeda, tidak hingar, tidak keras, tapi setiap gerakannya menuntut ruang untuk sunyi. Rambutnya tersanggul rapi, wajahnya tegas namun berwibawa, dan sorot matanya menyingkap ruangan seperti cahaya lampu sorot. Raka yang baru saja memaparkan strategi percepatan backlog berhenti bicara. Remote presentasi beku di tangannya. Di layar masih terpampang grafik tren yang menurun. Semua karyawan duduk lebih tegak, seolah posisi tubuh bisa memperbaiki kesalahan yang mungkin belum mereka sadari. "Selamat pagi," ucap Laras tenang. Suaranya tidak meninggi, namun jernih merambat ke setiap sudut ruangan. "Saya dengar ada insiden di luar." Beberapa orang spontan menunduk. Kirana menggenggam pulpen erat, Dodi menelan ludah, dan Raka hanya mengangkat dagunya sedikit, seakan bersiap memberikan klarifikasi. "Insiden kecil, Bu," ujar Raka akhirnya. "Tidak memengaruhi rapat. Sudah saya jadikan contoh untuk budaya disiplin." Tatapan Laras mengunci pada noda samar di jas Raka yang belum sepenuhnya kering. Ia lalu mengalihkan pandangan ke pintu yang setengah terbuka, di mana sekilas bayangan Pak Wiryo tampak menyelinap menjauh. "Contoh budaya disiplin, ya?" Laras mengulang kalimat itu dengan intonasi datar. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan. "Menarik." Ia berjalan ke depan, berdiri di samping Raka. Jarak mereka hanya sejengkal, tapi suasana menegang seperti dua kutub yang belum tentu searah. "Saudara-saudara," suara Laras menggema, "kedisiplinan adalah bagian penting dalam organisasi. Tapi ada satu hal yang lebih tua dari disiplin itu sendiri, hormat. Hormat pada pekerjaan apapun, pada siapapun." Beberapa karyawan menahan napas. Kirana mencuri pandang ke arah Raka, yang wajahnya masih mencoba mempertahankan ketegasan. "Siapa yang mempermalukan staf kebersihan di depan orang banyak pagi ini?" tanya Laras tiba-tiba.
Suasana membeku. Seperti es yang retaknya terdengar jelas. Semua tahu jawabannya. Semua tahu siapa yang berdiri di samping CEO saat ini. Raka menarik napas, lalu menjawab dengan nada resmi, "Saya, Bu." Karena ada kelalaian yang berpotensi berulang. Laras menatapnya lama. Berulang atau disengaja? Raka tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu tidak disengaja. Kalau begitu kenapa dipermalukan? Hening. Semua mata kini tertuju pada Raka, bukan lagi pada layar proyektor. Raka mencoba bertahan, meski rahangnya mengeras. "Saya ingin memberi pelajaran." "Pelajaran?" Laras mengangkat alis. "Apakah Bapak sudah cukup lama di sini untuk mengajarkan pelajaran kepada semua orang?" Kirana menunduk, menahan senyum tipis bercampur tegang. Sementara Dodi merasa dadanya ikut sesak menyaksikan duel kata itu. "Bu, saya hanya..." "Cukup." Laras memotong. "Saya yang memberi pelajaran di sini. Dan pelajaran pertama, jangan pernah menilai seseorang dari posisi pekerjaannya. Karena di balik seragam sederhana bisa ada sejarah yang tidak Anda pahami." Ucapan itu menggantung, berat dan penuh arti. Sebagian karyawan saling melirik bingung. Apa maksud sebenarnya? Mengapa Laras begitu membela Pak Wiryo? Laras menghela napas, lalu memandang seluruh ruangan. "Mulai saat ini, saya ingin semua staf, dari manajer sampai office boy, mendapat perlakuan yang sama. Tidak ada lagi panggung mempermalukan orang lain. Kalau ada kesalahan, laporkan. Tapi tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tawa yang menjatuhkan." Raka menunduk sedikit. Untuk pertama kalinya sejak pagi, wibawanya terlihat retak. Remote di tangannya jatuh ke meja dengan bunyi klik kecil. "Saudara Raka," kata Laras lebih lembut namun tetap tegas. "Anda manajer baru. Saya berharap Anda belajar cepat. Jangan sampai reputasi Anda di luar tidak sejalan dengan perilaku Anda di dalam." Beberapa karyawan menahan senyum lega. Teguran itu bagaikan air yang menyirami api dalam dada mereka. Kirana bahkan merasa ingin bertepuk tangan, tapi ia menahannya. Laras lalu menoleh ke arah pintu. "Tolong panggil Pak Wiryo kembali." Kirana berdiri cepat, keluar, dan tak lama kembali bersama Pak Wiryo yang tampak tenang. Tangannya masih berbau pembersih lantai. Ia melangkah pelan, menunduk sopan pada CEO. "Pak Wiryo," sapa Laras lembut, berbeda jauh dari nada terhadap Raka. "Terima kasih sudah membersihkan tadi." "Wajib saya, Bu," jawab Pak Wiryo. "Maaf sudah bikin ribut." "Bukan Bapak yang bikin ribut," kata Laras, menoleh sebentar ke Raka. "Justru Bapak yang menjaga kantor ini dari banyak ribut. Lebih dari yang orang lain tahu." Kata-kata itu membuat beberapa orang mengernyit. Apa maksudnya? Dari mana kedekatan ini? Pak Wiryo hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Saya hanya kerja sesuai kemampuan, Bu. Tidak lebih." Laras mengangguk. Dan itu sudah jauh lebih banyak dari yang bisa ditiru sebagian orang. Seisi ruangan kembali sunyi. Raka menunduk, Kirana menatap kagum. Dodi merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar insiden kopi. "Baik," ucap Laras akhirnya. "Rapat kita lanjutkan. Tapi ingat, rapat ini bukan sekadar angka. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan manusia. Saya akan pastikan hal ini jadi prinsip resmi perusahaan." CEO itu berjalan ke kursinya, meninggalkan ketegangan yang belum sepenuhnya mereda. Tapi di dada banyak orang, muncul benih pertanyaan baru. Siapa sebenarnya Pak Wiryo hingga CEO begitu menghormatinya? Tampak wajah Pak Wiryo tenang, sementara di balik ketenangannya, Laras memandang dengan sorot mata penuh rahasia, seolah ada kisah panjang yang siap terungkap di balik figur cleaning service tua itu.
Rapat pagi itu belum benar-benar dimulai ketika Laras, sang CEO, menutup laptopnya dengan tenang. Semua orang menunggu instruksi berikut, tapi bukannya menampilkan slide baru, Laras malah berdiri dan menatap ke arah Pak Wiryo. Suasana tegang berubah menjadi keheningan penuh tanda tanya. "Bapak Ibu sekalian," ujar Laras, suaranya berat namun jelas. "Saya rasa waktunya kita membicarakan sesuatu yang lebih penting daripada grafik backlog. Tentang seseorang yang sudah terlalu lama kita anggap sepele." Tatapannya beralih ke Pak Wiryo yang berdiri di dekat pintu, masih dengan seragam abu-abu sederhana. Beberapa karyawan saling pandang. Mereka tidak paham apa maksud CEO, namun jantung mereka berdetak lebih cepat. "Pagi ini," lanjut Laras, "saya mendengar ada yang menganggap insiden kopi sebagai bukti kelalaian. Padahal, kenyataannya jauh lebih besar. Karena orang yang kalian lihat sebagai cleaning service, bukan sekadar cleaning service." Bisik-bisik mulai terdengar. Raka mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan kebingungan sekaligus kekhawatiran. Kirana menelan ludah, sementara Dodi memandang Pak Wiryo dengan tatapan penuh tanya. Laras melangkah pelan mendekati Pak Wiryo. Ia berhenti di sampingnya, lalu menatap ke seluruh ruangan. "Izinkan saya memperkenalkan kembali. Nama beliau adalah Wiryo Santosa. Dan tanpa beliau, perusahaan Arwana Dynamics ini tidak akan pernah berdiri." Seisi ruangan terhenyak. Beberapa mulut terbuka tanpa kata. Ada yang menutup mulut dengan tangan, ada pula yang langsung menunduk menyesal. Raka berdiri kaku, wajahnya pucat. "Maksud ibu apa?" Laras tersenyum tipis, namun matanya tajam. "Pak Wiryo adalah salah satu pendiri perusahaan ini, bersama ayah saya, mendiang Bapak Surya Widyastuti. 25 tahun lalu, mereka berdua membangun Arwana Dynamics dari sebuah gudang kecil dengan modal pas-pasan." Seketika ruangan dipenuhi desahan kaget. Ingatan lama muncul di kepala sebagian karyawan senior. Nama Wiryo memang pernah disebut dalam dokumen sejarah perusahaan, tapi seiring waktu menghilang seperti bayangan. "Pak Wiryo," lanjut Laras, "memilih untuk mundur dari sorotan setelah perusahaan mulai berkembang. Beliau tidak ingin terjebak dalam kursi empuk atau permainan politik kantor. Tapi beliau tidak pernah benar-benar pergi. Beliau tetap di sini, menjaga dengan caranya sendiri." Mata Pak Wiryo tetap tenang. Ia menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Saya hanya ingin melihat bagaimana anak-anak muda mengurus apa yang dulu kami mulai. Tidak lebih." Kirana hampir tak percaya. Air matanya menitik tanpa bisa ditahan. "Pak, kenapa Bapak tidak pernah bilang?" Pak Wiryo tersenyum hangat. "Kalau saya bilang, apa kalian masih mau bicara dengan saya seperti teman? Masih mau bercanda soal sampah kertas yang tercecer? Saya ingin tahu hati orang, bukan hanya sopan santun yang dibuat-buat." Raka akhirnya bersuara, meski suaranya serak. "Kalau begitu, selama ini Bapak menyamar?" "Tidak ada yang saya samarkan," jawab Pak Wiryo. "Saya tetap diri saya. Hanya saja, seragam saya berbeda." Ruangan hening kembali. Teguran Laras sebelumnya kini menemukan alasan. Semua karyawan merasa tertohok. Mereka yang tadi menertawakan insiden kopi kini merasa tertampar oleh kenyataan. Sosok yang mereka remehkan adalah orang yang meletakkan dasar dari meja, kursi, bahkan ruangan rapat tempat mereka duduk. Laras berdiri di samping Pak Wiryo, suaranya semakin tegas. "Mulai hari ini, semua orang harus tahu, nilai seseorang tidak diukur dari posisi atau seragamnya. Nilai seseorang diukur dari kontribusinya, dari karakternya. Dan tidak ada yang lebih berkontribusi pada perusahaan ini selain beliau." Kirana menunduk, terisak pelan. Dodi mengusap wajahnya, merasa bersalah karena tidak pernah menaruh hormat lebih. Sementara Raka tampak tidak tahu harus berbuat apa. Wibawanya runtuh,
digantikan rasa malu yang menyesakkan. Pak Wiryo menepuk bahu Laras ringan. Sudahlah, Enduk. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya hanya orang tua yang kebetulan masih bisa kerja. Biar semua tetap berjalan biasa. Namun Laras menggeleng. Tidak, Pak. Mereka semua harus tahu kebenaran. Agar tidak ada lagi yang mengulang kesalahan pagi ini. Setelah keheningan panjang di ruang rapat, suasana kantor berubah menjadi bisik-bisik yang tak terbendung. Nama Pak Wiryo kini terdengar di setiap sudut, tidak lagi sebagai cleaning service biasa, melainkan sebagai pendiri yang selama ini tersembunyi. Berita itu menyebar cepat seperti api kecil yang menyambar kertas kering. Kirana berjalan kembali ke meja kerjanya dengan wajah masih basah air mata. Ia merasa campur aduk, malu, terharu, sekaligus bangga pernah mengenal sosok sederhana yang ternyata menyimpan sejarah besar. Dodi menepuk bahunya pelan. Kita semua salah, Ran, gumamnya. Kita ikut tertawa tadi. Kirana hanya mengangguk, tak mampu menjawab. Di seberang ruangan, beberapa karyawan senior duduk termangu, menatap meja kerja kosong seakan menemukan kembali potongan sejarah yang mereka lupakan. Namun tidak semua bereaksi dengan penyesalan. Ada juga yang menahan geram, bukan pada Pak Wiryo, tapi pada Raka. Dia mempermalukan pendiri perusahaan kita sendiri, desis seorang staf HR kepada rekannya. Berani sekali. Kalau bukan karena Bu Laras, mungkin kita semua masih mengira Pak Wiryo hanya cleaning service biasa, timpal yang lain. Amarah itu perlahan membentuk gelombang. Orang-orang yang tadinya hanya diam kini merasa perlu berbicara, menyuarakan penyesalan sekaligus kemarahan. Koridor kantor penuh dengan wajah-wajah yang saling menatap, seolah bertanya, bagaimana mungkin kita bisa sekejam itu pada orang yang berjasa? Raka sendiri kembali ke ruangannya, duduk di kursi empuk dengan wajah pucat. Remote presentasi masih di genggamannya, tapi kini tak berguna. Ia tahu matanya menjadi pusat perhatian, bukan karena wibawa, tapi karena rasa malu. Kirana memberanikan diri mengetuk pintu ruangannya. Pak, ucapnya hati-hati, saya rasa Bapak perlu bicara langsung dengan Pak Wiryo. Minta maaf. Raka menatapnya tajam. Saya sudah menjelaskan bahwa itu untuk pelajaran. Tapi kenyataannya Bapak mempermalukan pendiri perusahaan di depan kita semua, jawab Kirana lirih namun tegas. Itu bukan sekadar pelajaran, Pak. Itu penghinaan. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, kata-kata seorang staf junior menusuk jauh lebih dalam daripada rapat apapun. Di ruang pantry, sekelompok karyawan berkumpul. Mereka membicarakan bagaimana selama ini mereka sering melihat Pak Wiryo membantu, bahkan mengangkat kotak dokumen berat tanpa mengeluh. Aku ingat waktu printer rusak, dia yang pertama kali bantuin kita benerin kabel, kata seorang staf IT. Padahal itu bukan tugasnya. Dan kita malah sering menyepelekannya, sahut yang lain menunduk malu. Ada pula yang merasa marah pada diri sendiri. Kenapa kita ikut tertawa tadi ya? Kenapa nggak ada yang berani bela? Tak ada jawaban. Hanya wajah-wajah bersalah yang terdiam. Sementara itu, Laras memanggil beberapa kepala divisi ke ruangannya. Kita harus perbaiki budaya perusahaan ini, katanya tegas. Apa yang terjadi pada Pak Wiryo adalah cermin dari apa yang salah di organisasi kita. Kita terlalu sibuk mengejar angka, sampai lupa menghargai manusia. Salah satu kepala divisi mengangguk. Benar, Bu. Banyak staf merasa tidak didengar. Kejadian tadi seperti membuka semua luka lama. Mulai hari ini, lanjut Laras, kita akan rumuskan kebijakan baru. Tapi sebelum itu, saya ingin melihat siapa saja yang benar-benar siap berubah. Ujian sebenarnya akan dimulai segera. Di sisi lain, Pak Wiryo kembali ke ruang cleaning. Ia menaruh pel dan kain lap di sudut, lalu duduk di bangku kayu kecil.
Seorang resepsionis datang menghampiri, membawa sekotak makanan ringan. "Pak, ini buat Bapak. Kami semua malu dengan perlakuan kami tadi." Pak Wiryo tersenyum. "Terima kasih, Enduk. Tapi jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya tetap orang biasa. Saya tidak ingin dipuja, hanya ingin kalian belajar menghargai siapapun." Matanya menatap kosong sejenak, lalu ia bergumam lirih. "Dulu, ketika kami mendirikan perusahaan ini, saya dan almarhum Surya sepakat, manusia harus lebih utama dari laba. Tapi seiring waktu, orang lupa." Sore itu, saat karyawan mulai berkemas, kabar tersebar bahwa besok akan ada pengumuman penting dari CEO. Semua bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Sebagian berharap Raka dicopot, sebagian menunggu kebijakan baru. Namun yang paling ditunggu adalah apa yang akan dilakukan Pak Wiryo selanjutnya. Di ruang cleaning yang sepi, Pak Wiryo menutup matanya sebentar. Nafasnya panjang dan berat, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penyesalan hari ini. Kamera imajiner menyorot wajah tuanya, lalu berpindah ke papan nama perusahaan di lobi, Arwana Dynamics, didirikan oleh Surya Widyastuti Wiryo Santosa. Tulisan itu sudah lama tak diperhatikan, tapi kini terasa seperti teriakan yang baru didengar. Pagi berikutnya, kantor Arwana Dynamics terasa berbeda. Bukan hanya karena berita tentang Pak Wiryo masih segar di kepala semua orang, tetapi juga karena suasana hati setiap karyawan diliputi rasa bersalah dan gelisah. Mereka datang lebih awal dari biasanya, duduk lebih tegak, dan berusaha terlihat lebih serius. Namun di balik ekspresi itu, percakapan kecil menyelinap di antara meja-meja. "Apa menurutmu Bu Laras akan copot Raka?" bisik seorang staf marketing. "Entahlah. Tapi pasti ada kebijakan baru. CEO nggak mungkin diam saja," jawab rekannya. Kirana, yang duduk di pojok dengan mata masih sembab sisa tangisan kemarin, menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah pantry, di mana Pak Wiryo sibuk menyusun gelas tanpa banyak bicara. Wajahnya tetap teduh, seolah tidak pernah ada insiden besar. Namun bagi Kirana, setiap gerak kecil Pak Wiryo kini terasa bermakna. Jam 9 tepat, notifikasi email masuk serentak di semua komputer karyawan. Seluruh staf harap hadir di auditorium lantai 15. Penting. Ruang auditorium biasanya digunakan untuk peluncuran produk atau acara ulang tahun perusahaan. Hari ini, suasana lebih mirip sidang. Kursi-kursi terisi penuh, layar besar menampilkan logo perusahaan, dan panggung utama sudah disiapkan dengan mikrofon. Semua menunggu kedatangan CEO. Raka duduk di barisan depan dengan wajah serius, namun dari ketukan jarinya di kursi, terlihat jelas kegelisahannya. Banyak pasang mata memperhatikannya, sebagian dengan tatapan sinis, sebagian lain dengan rasa ingin tahu. Pintu auditorium terbuka. Laras Widyastuti masuk dengan langkah mantap. Di belakangnya, mengejutkan semua orang, berjalan pula Pak Wiryo, masih dengan seragam cleaning service abu-abu. Suasana mendadak hening. Bahkan bunyi AC terdengar jelas. "Selamat pagi," ucap Laras, berdiri di tengah panggung. "Kemarin kita menyaksikan sebuah kejadian yang seharusnya tidak pernah terjadi di perusahaan ini. Kejadian yang memperlihatkan betapa rapuhnya budaya saling menghormati yang kita bangun." Tatapannya menyapu ruangan. Beberapa orang menunduk, merasa tersindir. "Saya tidak akan mengulang cerita siapa Pak Wiryo. Saya yakin kalian semua sudah tahu. Yang ingin saya tekankan adalah, kita gagal mengenal orang di sekitar kita hanya karena seragamnya. Itu kesalahan besar." Laras berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih tegas. "Mulai hari ini, saya memperkenalkan kebijakan ujian karakter karyawan." Bisik-bisik langsung terdengar. "Ujian karakter? Apa maksudnya?"
Selama 3 bulan ke depan, jelas Laras, setiap karyawan, dari staf junior hingga kepala divisi, akan diuji. Bukan hanya soal target, tapi juga bagaimana kalian memperlakukan orang lain, baik rekan kerja, staf kebersihan, satpam, bahkan tamu yang datang. Kita akan menilai sikap, empati, dan rasa hormat. Hasilnya akan berpengaruh langsung pada evaluasi tahunan, bonus, bahkan promosi. Seisi ruangan tercengang. Program seperti ini belum pernah ada di perusahaan. Beberapa karyawan tampak cemas, yang lain justru lega. Ini bukan hukuman, lanjut Laras, tetapi koreksi. Saya ingin memastikan Arwana Dynamics bukan hanya perusahaan yang hebat secara angka, tapi juga hebat secara hati. Di barisan tengah, Dodi berbisik ke Kirana. Akhirnya, ada yang menilai bukan cuma laporan. Kirana mengangguk. Tapi pasti berat buat banyak orang. Banyak yang selama ini cuma jaga muka di depan atasan, tapi nggak benar-benar peduli sama orang kecil. Di sisi lain, Raka duduk kaku. Kata-kata ujian karakter menusuknya lebih dalam daripada teguran apapun. Ia sadar, perilakunya kemarin bisa menjadi catatan buruk yang membayangi karirnya. Namun ia mencoba menjaga wibawa, menegakkan dagu. Laras selalu menoleh ke samping, memberi isyarat pada Pak Wiryo. Dengan langkah tenang, Pak Wiryo maju ke depan. Sorotan mata semua orang tertuju padanya. Bukan lagi sebagai cleaning service, melainkan sebagai sosok yang kini dihormati. Anak-anak semua, ucap Pak Wiryo, suaranya pelan tapi jelas, saya ini orang tua. Saya sudah lihat macam-macam. Kemarin, saya memang dipermalukan. Tapi saya tidak sakit hati. Karena saya percaya, setiap orang bisa belajar dari kesalahannya. Ia berhenti sebentar, menatap ke arah Raka. Termasuk saya. Saya juga salah karena tidak hati-hati membawa kopi. Tapi kesalahan yang lebih besar adalah ketika kita lupa bahwa setiap orang berhak dihargai. Beberapa karyawan menunduk, matanya berkaca-kaca. Suasana auditorium mendadak penuh emosi. Saya tidak ingin kalian menghormati saya karena saya pendiri, lanjutnya. Saya ingin kalian menghormati setiap manusia, siapapun dia. Satpam, OB, resepsionis, bahkan teman di meja sebelah yang sedang kesulitan. Kalau kalian bisa lakukan itu, maka perusahaan ini akan lebih kuat daripada sekadar angka di laporan. Tepuk tangan pelan mulai terdengar, lalu membesar menjadi riuh. Banyak karyawan berdiri, bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Laras mengangguk puas, sementara Pak Wiryo hanya menunduk rendah, seolah tak terbiasa menerima penghormatan sebesar itu. Setelah suasana reda, Laras menutup dengan pengumuman resmi, mulai besok, program ujian karakter dimulai. Setiap interaksi kalian akan diperhatikan. Ingat, mata selalu ada di sekeliling kalian, dan bukan hanya mata atasan. Rapat bubar dengan suasana tegang bercampur harapan. Di lorong keluar, banyak karyawan membicarakan strategi baru. Sebagian bertekad memperbaiki diri, sebagian lain justru khawatir bagaimana menutupi sikap asli mereka. Raka melangkah keluar dengan wajah muram. Tatapan karyawan menusuk punggungnya. Ia tahu ujian ini bisa menjadi akhir atau titik balik. Sementara itu, Pak Wiryo kembali berjalan ke arah trolinya. Wajahnya tetap sederhana, tapi matanya menyimpan pandangan jauh ke depan, seakan ujian sebenarnya baru saja dimulai. Hari pertama ujian karakter karyawan dimulai tanpa drum dan fanfare. Tidak ada baliho motivasi, tidak ada poster manis di lobi. Hanya email singkat dari HR pukul 6.45, program dimulai hari ini. Jadilah versi terbaik dirimu ketika tak ada yang melihat. Namun justru karena tak ada yang melihat itulah, banyak yang mulai menoleh ke bayangannya sendiri. Kirana datang lebih awal. Ia menyimpan tas, lalu menyalakan lampu area kerja open plan. Dalam remang yang perlahan jadi terang,
Ia melihat Pak Wiryo menata botol pembersih dengan rapi seperti menyusun kalimat. "Selamat pagi, Pak," sapanya. "Pagi, Enduk," jawabnya sambil tersenyum. "Hari ini kita belajar bersama, ya." Kirana menahan diri untuk tidak terlalu manis. Ujian karakter, pikirnya, bukan panggung. Ia mengambil gulungan label kabel dan menatap jalur di lantai, pelajaran dari tumpahan kemarin. "Pak, saya mau rapikan kabel bareng Dodi nanti siang." "Bagus," kata Pak Wiryo. "Hati-hati. Kabel itu kayak prasangka, kadang tak terlihat tapi gampang bikin orang jatuh." Kirana terkekeh. "Iya, Pak." Pukul 8.30, karyawan mulai berdatangan. Aura panik kecil menyelimuti. Banyak senyum yang terlalu lebar, banyak salam yang terlalu keras. Di depan lobi, seorang satpam baru bernama Rangga berdiri menyambut, bagian dari rotasi yang diam-diam diatur HR. Ia memperhatikan, siapa yang menyapa duluan, siapa yang melengos. Di sudut lain, 2 orang pria bertopi membawa kotak-kotak menara router. Mereka bukan vendor biasa. HR bekerja sama dengan tim audit internal untuk menyamarkan mereka sebagai kurir. Tugas mereka sederhana, menjadi cermin kecil. Seorang staf senior memotong jalur mereka. "Jangan lewat sini, bego. Entar baret meja," gumamnya. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada atasan. Ia tak menyadari kamera dom kecil di langit-langit merekam tanpa suara, tapi bukan kamera yang paling diperhitungkan hari ini, melainkan mata-mata yang sebelumnya tak dianggap. Satpam, resepsionis, bahkan barista di kantin. Raka datang pukul 8.45 dengan kemeja putih tanpa noda, jas baru tanpa jejak kemarin. Langkahnya seperti ketukan jam. "Pagi," katanya dingin di depan resepsionis. "Daftar tamu sudah kau catat?" Resepsionis mengangguk. "Sudah, Pak. Ada juga kurir." "Suruh tunggu di servis Ali. Jangan ganggu pemandangan lobi." Rangga, sang satpam, mendengar. Matanya mencatat, mulutnya diam. Di meja kecilnya, ia menulis singkat, instruksi memindahkan kurir karena estetika lobi. Ia tak marah, tak juga setuju. Ia hanya tahu tugasnya hari ini adalah mencatat. Di pantry, Raka mengatur panggung versinya. Ia sudah mengirim pesan semalam ke timnya, bersikaplah ramah. Ada penilaian. Ia menyiapkan kotak donat menempel catatan, untuk semua, termasuk tim kebersihan. Kirana membaca catatan itu. Ia merasa janggal, bukan karena donatnya, tapi karena cara catatan itu ditempel, serba diperlihatkan. Beneran berubah atau pura-pura? Gumamnya pada Dodi. "Entahlah," jawab Dodi. "Yang penting jangan kita yang pura-pura." Pak Wiryo datang membawa kantong sampah kecil. "Wah, donatnya kelihatan enak," katanya tulus. "Ambil, Pak," ujar Raka yang kebetulan masuk. Senyumnya tipis. Kamera CCTV menangkap momen itu, tapi kamera bukan juri. Laras pernah bilang, yang menilai hanya hati yang berulang-ulang. Pak Wiryo mengambil satu, mengucap terima kasih seperti biasa. Ia tidak mengomentari catatan di kardus donat. Tapi ia melihat bagaimana beberapa staf yang biasanya tak memedulikan barista, tiba-tiba menyapa terlalu riuh. "Mbak Anis, cantik hari ini." Anis bingung harus senang atau risih. Menjelang siang, email kedua muncul, simulasi keselamatan lantai 12, pukul 14, tanpa pemberitahuan detail. Lanjutkan pekerjaan seperti biasa. Kirana dan Dodi mempercepat rencana merapikan kabel. Mereka tak ingin simulasi memakan korban lagi. Dodi membawa tester LAN, Kirana menyiapkan kable sleve. Raka lewat, menatap sejenak. "Kalian ngapain?" "Merapikan layout, Pak." "Biar aman," jawab Kirana. Raka mengangguk cepat, melanjutkan langkah. Ia menatap jam. Ada sesuatu yang lebih ia pikirkan.
gesture besar untuk menunjukkan perubahan. Ia menelpon vendor CSR. Siapkan rilis donor untuk panti asuhan. Hari ini, nama saya ada di depan, pintanya. Di ujung koridor, Pak Wiryo mendengar setengah kalimat. Ia tersenyum tipis, bukan sinis, bukan juga memuji. Ada kebaikan yang sunyi, gumamnya. Ada kebaikan yang membawa pengeras suara. Pukul 13.58, alarm BF pendek terdengar 3 kali. Layar di beberapa monitor menampilkan jendela kecil, simulasi, kebocoran pipa di pantry lantai 12. Tidak ada air betulan yang meluber, hanya 2 petugas fasilitas, yang hari ini menjadi aktor, mengangkat tumpahan gel bola air yang tampak realistis. Reaksi bermacam-macam. Seorang kepala divisi melewatkan begitu saja. Bukan area saya, gumamnya. 2 staf magang memegang pintu agar orang-orang tidak terpeleset. Kirana berlari mengambil wet floor sign dan lap microfiber yang sudah ia taruh di dekat printer sejak pagi. Dodi menutup stop kontak bawah meja dengan cover sementara. Lalu Raka datang. Siapa pik insiden ini? Tanyanya kencang. Bagian fasilitas, Pak. Jawab salah satu aktor sambil menahan senyum, ini simulasi. Pastikan ada laporan tertulis. 5 poin penyebab, 5 tindakan korektif, 5 pencegahan. Saya ingin sore ini selesai. Ia menoleh ke karyawan lain. Dan kalian, jangan hanya menonton. Kirana menatapnya. Pak, sudah ditangani. Yang dibutuhkan sekarang bukan seruan, tapi tangan. Ia mengangkat ember kecil berisi gel bola air. Raka, entah karena terkejut atau tak ingin terlihat kalah, ikut jongkok memegang kain. Jepretan kamera CCTV menangkapnya membersihkan lantai. Seseorang memotret dari jauh. Posting saja, bisik seorang staf. Biar semua lihat manajer kita turun tangan. Tapi sebelum unggahan mengudara, pesan dari HR masuk ke grup internal, hindari dokumentasi berlebihan. Fokus pada tindakan. Foto itu urung diunggah. Raka mendengus pendek, bangkit, mengelap tangannya dengan tisu. Baik, katanya, datar. Lanjut kerja. Jam 15.10, seorang pria tua berjaket kusam memasuki lobi memeluk map lusuh. Saya mencari HR, katanya pada resepsionis. Saya mau melamar jadi OB. Resepsionis hampir refleks menyuruhnya mengisi formulir online. Tapi ia ingat ujian hari ini. Bapak duduk dulu. Saya ambilkan air. Rangga, satpam, menatap. Ia melihat pria tua itu menunduk sopan, memegang map dengan 2 tangan. Raka melintas. Siapa ini? Pelamar kerja, Pak, jawab resepsionis. Suruh ikut prosedur. Online. Jangan di lobi begini. Kurang brand kelihatannya, ujar Raka setengah berbisik. Ia melangkah pergi. Rangga menunduk lagi, menulis catatan kedua, arahan memindahkan pelamar karena estetika. Tak ada yang tahu, pria tua itu adalah konsultan eksternal budaya yang menyamar, teman lama Laras, diminta jadi bagian dari observasi. Ia menatap sekitar, merekam dinamika kecil. Siapa yang menawari air, siapa yang mengusir halus. Kirana turun untuk mengambil berkas di lobi. Ia melihat pria tua itu. Bapak sudah lama menunggu? Mau saya antar ke ruang HR? Pria itu tersenyum, mengangguk. Terima kasih, Enduk. Rangga memperhatikan interaksi itu, matanya lembut. Catatan, Kirana mengantar pelamar ke HR. Sore mendekati malam. Banyak orang lelah, bukan karena angka KPI, melainkan karena bercermin seharian. Di ruang kecil tanpa nama di lantai 11, Laras duduk bersama kepala HR, konsultan menyamar tadi, dan Pak Wiryo. Di layar, terpapar panel sederhana, daftar insiden, catatan satpam, resepsionis, barista, dan teknisi.
Bagus, kata Laras. Kita tidak menghukum hari ini. Kita hanya melihat. Kepala HR mengangguk. Kirana konsisten. Dodi proaktif. Ada beberapa staf senior yang cenderung menolak terlibat. Raka? Tanya Laras. Konsultan tua itu berkata pelan, gesturnya besar tapi terasa diarahkan. Ia menolong setelah diminta, lalu memastikan dokumentasi agar terlihat. Pak Wiryo tidak tersenyum, namun suaranya tetap hangat. Anak muda sering bertarung dengan bayangan dirinya sendiri. Beri dia jalan pulang. Laras memandang grafik tidak resmi itu. Kita tidak memberi skor. Kita memberi cermin. Pukul 18.02, listrik kedip. Hanya sesaat, tapi cukup membuat ruangan menahan napas. Genset menyala mulus, lampu kembali hidup. Di pantry, suara kaca jatuh terdengar. 2 cangkir pecah berhamburan, barista Anis terkejut. Kirana berlari. Mbak nggak apa? Nggak apa. Biarkan saya sapu, ucap Kirana. Raka muncul 3 detik kemudian. Jangan pakai tangan kosong. Di mana K.A.? Sini Pak. Dodi menyodorkan sapu dan pengki. Mereka bekerja bersama, cepat dan rapi. Raka hendak mengatakan sesuatu tentang sop, namun menahan. Ia teringat tatapan Laras kemarin, tatapan yang memotong wacana menjadi keheningan. Di koridor, Pak Wiryo berdiri memperhatikan. Ia batuk kecil, menahan dengan tisu. Udara AC, katanya enteng pada dirinya sendiri. Tapi tisu itu menyisakan noktah merah samar sebelum cepat ia lipat. Ia melangkah pergi, tak ingin menambah kekhawatiran. Kamera yang tak ada, mata manusia, melewatkannya. Menjelang pulang, Raka menahan Kirana di depan lift. Terima kasih untuk siang tadi, katanya, sulit? Kirana menatap jujur. Saya tidak menolong untuk dilihat, Pak. Saya menolong karena ada yang perlu ditolong. Raka menahan napas. Saya sedang belajar. Belajar tidak harus disiarkan, jawab Kirana, lembut. Kita semua sedang diuji. Pintu lift terbuka. Suara kabel lift berdesis, seperti napas panjang gedung tua. Kirana masuk mengangguk sopan. Raka menatap refleksinya di dinding metal, tampan, rapi, dan letih. Tapi untuk pertama kalinya, ada retakan di kaca atau di dirinya yang membiarkan cahaya masuk. Di ruang tanpa nama, Laras hendak mematikan layar ketika satu email masuk ke folder khusus ujian karakter. Pengirim, anon internal. Subjek, rekaman suara, lobi, pukul 15.12. Laras menatap Pak Wiryo, lalu membuka berkas audio. Suara desis lobi, langkah kaki, dan percakapan pendek terdengar jelas. Resepsionis, Bapak duduk dulu. Saya ambilkan air. Raka, suruh ikut prosedur. Online. Jangan di lobi begini. Kurang brand kelihatannya. Rangga, pelan baik, Pak. Hening beberapa detik, lalu suara berbeda. Kirana muncul. Bapak sudah lama menunggu? Mau saya antar ke ruang HR? Laras menutup laptop perlahan. Besok pagi, katanya, suaranya tenang namun dingin. Kita bicarakan ini. Pak Wiryo yang berdiri di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota yang menyala seperti bintang jatuh. Ia menautkan tangan, menghela napas, batuk pelan lagi. Ujiannya baru mulai, bisiknya. Dan bukan hanya untuk mereka. Malam itu kantor Arwana Dynamics sudah sepi. Lampu hanya menyala di beberapa sudut, sementara AC mengembuskan hawa dingin yang merayap seperti bayangan. Di ruang cleaning service, Pak Wiryo duduk sendiri. Ia mengeluarkan buku catatan lusuh dari tas kecil yang selalu ia bawa. Tangannya bergetar halus saat membuka halaman-halaman penuh coretan. Di luar ruangan, Kirana yang lembur untuk menyelesaikan laporan masih belum pulang.
Ia melihat celah pintu terbuka, cahaya temaram menerobos. Rasa penasaran membuatnya melangkah pelan. Dari celah itu, ia melihat Pak Wiryo membaca catatan sambil tersenyum tipis. "Pak," suara Kirana pelan. Pak Wiryo menoleh, tidak terkejut, seolah sudah tahu ada yang mengintip. "Maaf, saya ganggu?" "Tidak, Enduk," jawabnya lembut. "Masuk saja." Kirana melangkah masuk, duduk di kursi plastik di depan Pak Wiryo. "Boleh saya tahu, kenapa Bapak memilih jadi cleaning service? Padahal Bapak pendiri perusahaan ini." Pak Wiryo menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh, menembus dinding kantor, menembus waktu. 25 tahun lalu, sebuah gudang kecil di pinggiran kota dipenuhi suara mesin tua dan lembaran-lembaran kertas. Wiryo Santosa dan sahabatnya, Surya Widyastuti, duduk berhadap-hadapan. Mereka baru saja menandatangani kontrak kecil pertama dengan klien lokal. "Kita beri nama apa?" tanya Surya sambil menyeruput kopi. Wiryo tersenyum. "Arwana. Ikan yang kuat, tangguh, dan dipercaya membawa keberuntungan." Mereka berdua tertawa, meski tubuh letih karena bekerja siang malam. Modal minim, hutang menumpuk, tapi semangat mereka tak pernah surut. Perlahan-lahan, Arwana Dynamics berkembang. Dari gudang reot menjadi kantor sederhana, lalu menjadi perusahaan yang mulai diperhitungkan. Namun, seiring pertumbuhan, muncul juga godaan. Investor yang rakus, politik kantor, ambisi yang menelan rasa kebersamaan. Surya memilih jalur formal, menjadi wajah perusahaan. Sedangkan Wiryo, semakin lama semakin muak dengan permainan angka dan gengsi. "Aku tidak mau jadi raja di kursi empuk," ujar Wiryo suatu malam. "Aku lebih ingin melihat perusahaan ini tetap jujur." Surya terdiam lama, lalu berkata, "Kalau begitu, aku yang di depan. Kau tetap di dalam, tapi dengan cara yang kau pilih." Saat perusahaan resmi go public, nama Wiryo mulai jarang disebut. Ia sengaja menarik diri, membiarkan Surya memimpin di depan layar. Bagi banyak orang, ia menghilang. Namun kenyataannya, ia tetap hadir, menyamar sebagai pekerja biasa, menjaga denyut nadi perusahaan dari balik seragam abu-abu. "Aku ingin melihat bagaimana orang-orang memperlakukan yang kecil," kata Wiryo pada istrinya kala itu. Karena disitulah wajah asli perusahaan terlihat. Sejak saat itu, ia menjadi bagian tak terlihat dari Arwana Dynamics. Membersihkan lantai, merapikan kabel, mendengar keluh kesah tanpa orang tahu siapa dia. Hingga hari insiden kopi kemarin, identitas itu tetap terjaga. Kirana mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, selama ini Bapak sengaja menyembunyikan diri?" Pak Wiryo mengangguk. "Kalau aku muncul sebagai pendiri, orang hanya akan bersikap manis karena nama. Tapi kalau aku muncul sebagai cleaning service, orang menunjukkan wajah aslinya." Kirana menunduk. "Itu berarti kami gagal." "Tidak semua," sahut Pak Wiryo menepuk tangannya. "Kamu dan beberapa yang lain masih punya hati. Dan yang lain sedang belajar." Ia menutup bukunya, memasukkannya kembali ke tas. "Hati manusia itu berubah-ubah, Enduk. Bahkan orang arogan sekalipun bisa jadi rendah hati kalau diberi kesempatan." Keesokan paginya, Laras memanggil Pak Wiryo ke ruangannya. "Pak, apa Bapak yakin ingin terus begini? Semua orang sudah tahu siapa Bapak sebenarnya." Pak Wiryo tersenyum. "Justru karena mereka sudah tahu, sekarang saatnya mereka diuji. Biar mereka menunjukkan siapa mereka ketika sadar sedang diawasi." Laras mengangguk meski hatinya berat. "Tapi kesehatan Bapak? Saya lihat Bapak sering batuk." "Itu hanya usia," jawab Wiryo, berusaha meremehkan. "Selama saya masih bisa berdiri, saya akan tetap bekerja." Malam itu, setelah semua pulang, Pak Wiryo kembali ke ruang cleaning.
Ia duduk di kursi kayu kecil, mengusap dada pelan. Batuknya kali ini lebih berat, dan tisu yang ia keluarkan berwarna merah samar. Ia cepat melipatnya, menyembunyikan dari siapapun. Wajahnya yang tetap tegar meski tubuhnya lelah. Di atas meja, buku catatan terbuka pada halaman pertama. Gambar sketsa logo Arwana yang ia coretkan 25 tahun lalu. Pak Wiryo tersenyum lirih. "Masih indah meski sudah lama," bisiknya. Pagi itu langit Jakarta mendung, dan suasana di kantor pusat Arwana dinamik sama suramnya. Email darurat masuk ke seluruh kepala divisi, meeting krisis pukul 10. Kehadiran wajib. Tidak ada penjelasan rinci, hanya 3 kata yang cukup membuat perut semua orang mual. Meeting krisis wajib. Kirana berjalan cepat menuju ruangannya. Ia mendengar bisik-bisik di lift. Katanya kontrak sama investor Jepang mau batal. Benar? Itu kontrak paling gede tahun ini. Kalau gagal, bisa goyah seluruh timeline proyek. Bisik-bisik itu berubah jadi gumaman resah. Semua orang tahu, kontrak Jepang adalah nadi pemasukan kuartal depan. Tanpa itu, perusahaan bisa kehilangan miliaran dan reputasi internasional. Tepat pukul 10, ruang rapat besar di lantai 15 penuh sesak. Laras Widyastuti, CEO, berdiri di depan layar proyektor dengan wajah tegas. Di sampingnya duduk para direktur, termasuk Raka yang kini lebih banyak diam sejak ujian karakter dimulai. "Saudara-saudara," suara Laras menggetarkan ruangan, "kontrak dengan Mitsuyama Holdings terancam batal. Mereka mempertimbangkan menarik diri karena menilai budaya perusahaan kita tidak stabil." Suasana gaduh. Ada yang langsung menunduk, ada yang panik membuka laptop, ada yang berbisik. "Mereka tahu tentang insiden kopi kemarin," lanjut Laras. "Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang kita kira. Bagi mereka, cara kita memperlakukan orang dianggap mencerminkan cara kita memperlakukan mitra." Kirana menutup mulut dengan tangan. Dodi meliriknya, wajahnya cemas. Raka menegakkan badan, mencoba menyela. "Bu, kita bisa klarifikasi." Laras menatapnya dingin. "Bukan soal klarifikasi. Ini soal bukti. Mereka ingin melihat perubahan nyata, bukan janji." Di pojok ruangan, Pak Wiryo hadir, duduk sederhana tanpa bicara. Semua orang hampir lupa kehadirannya sampai Laras menoleh. "Pak, apa pendapat Bapak?" Semua mata mengikuti. Raka menggertakkan gigi. Ia merasa tersingkir oleh pria tua berseragam abu-abu. Pak Wiryo menghela napas. Orang Jepang itu menghargai ketulusan lebih dari kata-kata. Mereka melihat detail kecil sebagai cermin jiwa besar. Kalau kita ingin mereka percaya, kita harus tunjukkan bahwa kita bisa memperbaiki diri, bukan hanya dengan presentasi, tapi dengan tindakan. Seisi ruangan hening. Kata-kata sederhana itu seperti tamparan. Seorang direktur keuangan berdehem, "Tapi kita cuma punya waktu seminggu sebelum pertemuan lanjutan." "Seminggu cukup kalau kita mau benar-benar berubah," jawab Pak Wiryo. "Mulai dari hal kecil. Mulai dari cara kita saling bicara." Hari itu suasana kantor berubah drastis. Divisi PR menyiapkan kampanye internal, Respect in Action. Poster sederhana ditempel di dinding, tapi lebih dari itu, kebijakan mendadak diberlakukan. Semua rapat harus diawali dengan satu kalimat apresiasi, sekecil apapun. Awalnya kaku. Raka, yang memimpin rapat sore itu, terbata menyebut, "Terima kasih Kirana dan Dodi sudah rapikan kabel minggu lalu." Suaranya terdengar dipaksakan, tapi itu langkah pertama. Kirana hanya mengangguk sopan. Sementara itu, staf biasa mulai terbiasa memberi salam pada satpam, menyapa barista dengan nama, bahkan mengangkat telepon resepsionis dengan ucapan ramah. Hal-hal kecil yang dulu diabaikan kini jadi perhatian. Meski ikut dalam upaya, Raka merasa tertekan. Di ruangannya,
ia menatap kaca dengan wajah muram. Bagaimana mungkin satu insiden kopi menghancurkan reputasi sebesar ini? Pikirnya. Ia teringat kata-kata Pak Wiryo, ada kebaikan yang sunyi, ada kebaikan yang membawa pengeras suara. Ia merasa dirinya lebih banyak hidup dengan pengeras suara. Tapi bisakah ia benar-benar berubah? Atau hanya bertahan demi jabatan? Teleponnya berdering. Panggilan dari kantor pusat Mitsuyama. Tangannya bergetar sebelum mengangkat. Halo, ya, saya Raka. Suara dari seberang, kami akan datang 3 hari lagi. Kami ingin lihat sendiri apakah perusahaan Anda bisa dipercaya. Raka menelan ludah. 3 hari. Waktu yang terlalu singkat. Malam itu, Kirana mengajak beberapa rekan untuk lembur, bukan demi laporan, tapi demi kebersamaan. Mereka membersihkan pantry, merapikan dokumen, bahkan membuat jadwal giliran menyapa tamu di lobi. Kalau tamu datang, mereka harus lihat kita rukun, bukan kaku, katanya. Dodi menambahkan, kita nggak boleh lagi cuma nurut sistem. Kita harus jadi manusia. Tawa kecil terdengar meski suasana masih tegang. Perlahan, rasa kebersamaan tumbuh. Pak Wiryo melihat dari jauh. Ia duduk di kursi kayu, menatap mereka bekerja sama. Senyum tipis menghiasi wajah tuanya. Beginilah dulu waktu kami mulai, bisiknya. Kerja bareng, bukan saling menjatuhkan. Namun, di balik semua upaya, kesehatan Pak Wiryo semakin menurun. Malam itu, setelah semua pulang, ia batuk keras hingga darah segar memenuhi tisu. Ia buru-buru membuangnya ke tempat sampah, menyiram dengan air agar tak terlihat. Nafasnya berat, matanya redup. Belum saatnya mereka tahu, ucapnya lirih. Masih ada yang harus aku selesaikan. Hari ketiga tiba. Gedung kantor dipoles bersih, satpam dan resepsionis bersiap dengan senyum tulus, dan seluruh karyawan berlatih menyambut tamu. Mobil hitam panjang Mitsuyama Holdings berhenti di depan lobi. Seisi kantor menahan napas. Raka berdiri di depan pintu masuk bersama Laras. Tapi ketika tamu mulai turun, seorang direktur Jepang menoleh bukan pada mereka, melainkan pada Pak Wiryo yang sedang membersihkan lantai dekat pintu. Dia, gumam direktur itu dalam bahasa Jepang, suaranya penuh hormat. Mirip seseorang yang dulu pernah saya kenal. Pak Wiryo tertegun sesaat, lalu tersenyum samar. Seisi kantor bingung, sementara pertanyaan besar menggantung di udara. Apa hubungan Pak Wiryo dengan para investor ini? Pintu mobil hitam itu menutup pelan. Seorang lelaki Jepang paruh baya bersama 2 rekannya menapaki lobi Arwana Dynamics. Udara ruangan dingin, namun keheningan yang tercipta jauh lebih menusuk. Laras Widyastuti dan Raka Adinata berdiri menyambut. Tepat di belakang mereka, Pak Wiryo masih memegang pel, ujung kainnya meneteskan air tipis yang memantulkan lampu. Lelaki Jepang itu menatap Pak Wiryo beberapa detik, tatapan yang bukan sekadar melihat, melainkan mengenali. Sumimasen, ujarnya pelan, melangkah mendekat. Anata wa Wiryo-san. Pak Wiryo tersenyum samar. Saito-kun. Desis napas tertahan menyapu lobi. Laras terkejut, Raka memandang bingung. Bapak saling kenal? Tanya Laras. Direktur itu, Kenji Saito, mengangguk. Ayah saya sering menceritakan orang Indonesia yang menolak mengirim barang setengah jadi, meski itu berarti kehilangan laba sebulan. Dia mengajariku monozukuri bukan di pabrik, tapi di hati, kata ayah. Saito menunduk hormat. Saya kira saya tidak akan bertemu beliau lagi. Pak Wiryo gelagapan kecil. Itu lama sekali, nak. Tahun-tahun ketika kami belajar menahan diri. Saito menoleh pada Laras. Kami tetap akan melakukan penilaian. Tapi pertemuan ini mengubah titik berangkat kami. Laras mengangguk tenang. Silakan ikut saya.
Hari ini tak ada panggung. Kami ingin Anda melihat yang sesungguhnya. Alih-alih langsung menuju ruang rapat, Laras mengajak rombongan melakukan gemba walk, menyusuri tempat kejadian kerja. Mereka melewati ruang server, pantry, ruang dokumen, hingga area loading. Tidak ada poster baru. Tidak ada spanduk perusahaan. Yang ada, orang-orang bekerja seperti biasa, hanya lebih pelan dan lebih sadar. Di pantry, Anis menyapa para tamu sambil merapikan gelas. Kirana dan Dodi menunjukkan jalur kabel yang kini tertutup rapi dalam slave. Kami belajar dari kesalahan, kata Kirana, jujur tanpa mengharap pujian. Saito mengamati. Kabel ini bukan hanya kabel. Ini garis keputusan. Ia menoleh pada rekannya, lalu mencatat sesuatu. Raka berjalan setengah langkah di belakang, seperti menahan diri untuk tidak bersuara. Berkali-kali ia hampir memberi instruksi, namun memutuskan diam. Wajahnya menegang, bukan karena ego, melainkan karena pergulatan. Di loading dock, 2 kurir mengangkat box. Salah satunya tergelicir sedikit. Refleks, Raka maju memegang sisi box dan menstabilkan. Pelan bang. Pojok sini licin, katanya. Kurir itu mengangguk terkejut. Gerak kecil itu tidak direkam kamera manapun, namun tersimpan di mata manusia yang melihatnya. Siang menjelang, mereka berkumpul di ruang rapat. Tidak ada slide berwarna-warni. Laras hanya menampilkan 3 kalimat di layar putih. Hormat mendahului target. Kesalahan menjadi pelajaran, bukan panggung penghinaan. Keputusan baik tidak berisik. Ini prinsip yang kami pegang mulai hari ini, kata Laras. Kami tahu kami terlambat menyadarinya secara eksplisit. Tapi kami memilih memulai sekarang. Saito mengangguk. Kami menghargai kejujuran. Lalu ia menoleh pada Raka. Tapi budaya tidak berubah hanya dengan 3 kalimat. Ia berubah ketika orang yang paling salah berdiri paling depan untuk memperbaiki. Semua mata tertuju pada Raka. Ini momen yang ia takuti. Email anonim yang berisi rekaman suaranya di lobi pernah sampai ke meja Laras. Ia tahu, bisa saja rekaman itu diputar sekarang juga. Raka menatap Laras, mencari petunjuk. Laras tidak memberi isyarat apapun. Raka menarik napas. Tuan Saito, Bu Laras, Bapak Ibu semua. Saya adalah orang yang mempermalukan Pak Wiryo di depan karyawan. Saya juga yang mengatakan pelamar kerja harus tidak merusak brand lobby. Itu suara saya di rekaman. Ruangan senyap. Dodi menelan ludah. Kirana menunduk, khawatir. Raka menatap Pak Wiryo. Bapak, saya minta maaf. Bukan karena saya takut kehilangan jabatan, tapi karena saya akhirnya mengerti bahwa standar tanpa hormat hanyalah kedok untuk menutupi ketakutan saya sendiri. Ia menghela napas lagi. Saya tidak minta dimaafkan sekarang. Izinkan saya memperbaiki sambil menerima konsekuensi apapun. Kalimat itu tidak muluk, tidak manis. Namun ia mendarat seperti batu yang jujur. Pak Wiryo menatapnya lama, mata tua yang menyimpan banyak musim. Raka, ucapnya pelan, besok pagi jam 5, datang ke ruang cleaning. Kita mulai dari lantai. Raka mengangguk. Baik. Saito mencondongkan badan. Dalam budaya kami, ada Hansei, momen refleksi setelah gagal. Tapi Hansei harus diikuti Kaizen, perbaikan kecil setiap hari. Kami tidak mencari malaikat. Kami mencari orang yang mau beranjak. Pukul 17 kantor mulai lengang. Raka tidak pulang. Ia turun ke ruang cleaning, mengetuk pelan. Pak Wiryo mengajaknya duduk di bangku kayu. Kenapa kamu marah pada tumpahan kopi itu? Tanya Pak Wiryo. Karena saya takut terlihat lemah di depan tim, jawab Raka jujur. Saya takut kehilangan kendali. Kalau begitu, hari itu kamu tidak marah pada kopi.
Kamu marah pada ketakutanmu sendiri. Pak Wiryo tersenyum. Pemimpin adalah orang yang paling sering mengelap lantai setelah takutnya tumpah. Raka tertawa hambar, tawa yang mengakui. Saya akan belajar. Belajar tidak dilakukan di panggung. Pak Wiryo berdiri. Besok pagi, tanpa foto. Tanpa grup. Hanya lantai, air, dan kau. Di lantai 11, Laras dan tim kecilnya berdiskusi dengan perwakilan Mitsuyama. Saito menyimak penjelasan tentang ujian karakter, bagaimana catatan satpam, resepsionis, dan barista menjadi kompas moral. Ini tidak lazim, kata salah satu rekan Saito. Biasanya orang memperbaiki dengan sop tebal. Kami juga punya sop, jawab Laras, tapi sop tidak memaksa orang untuk peduli. Manusia memerlukan teladan. Ia menoleh keluar kaca ke arah koridor sepi. Dan teladan itu sedang memegang pel. Saito berdiri. Keputusan awal kami tidak membatalkan kontrak hari ini. Kami akan menunda penandatanganan 2 minggu untuk melihat konsistensi. Bila dalam 2 minggu kami melihat perbaikan yang jujur, kami lanjutkan. Kami tidak menghukum masa lalu, kami menilai arah masa depan. Laras mengangguk. Terima kasih. 2 minggu cukup untuk menunjukkan niat kami bukan kamuflase. Jam digital belum menunjukkan angka pukul 5 ketika Raka menyelinap masuk gedung. Sepatu kulitnya hari ini diganti sneakers. Di ruang cleaning, ia menemukan Pak Wiryo sudah menunggu, seember air sabun terletak di lantai. Mulailah dari koridor utara, kata Pak Wiryo. Ingat, pel itu bukan hanya menarik air. Ia mengajak licin pergi. Raka mengangguk, mulai menggerakkan pel. Gerakannya kaku, namun niatnya tidak. Keringatnya jatuh di lantai yang masih gelap. Setiap tarikan pel menjadi doa kecil. Di ujung koridor, Kirana datang lebih pagi dari biasanya. Ia tidak memotret. Ia hanya mengambil satu kain lap, ikut berlutut tanpa suara. Raka menoleh dan hendak berkata sesuatu, tapi Kirana menggeleng, tidak perlu kata, cukup kerja. Pak Wiryo mengamati mereka. Matanya berbinar, namun batuk tiba-tiba menyerang. Ia menutup mulut dengan tisu. Bercak merah muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Ia menyembunyikannya cepat. Istirahat sebentar, Pak, kata Kirana. Sebentar lagi, jawabnya lembut. Menjelang jam kerja, Laras mengumpulkan tim inti di ruang rapat kecil. Kirana, Dodi, kepala HR, dan, tanpa banyak bicara, Raka yang masih berkaus polos. 2 minggu ke depan, kita hidup seperti ini, kata Laras. Tidak ada topeng. Jika kalian melihat aku salah, tegur aku juga. Raka mengangkat tangan. Pertama, izinkan saya menulis pernyataan resmi. Saya meminta maaf kepada seluruh staf, tertulis, dikirim ke inbox semua orang. Dan saya mengusulkan diri menjadi peak program Respect in Action. Kepala HR mengangguk. Kita catat sebagai komitmen, bukan pencitraan. Dan satu lagi, tambah Raka. Ia menoleh ke Pak Wiryo. Dengan izin Bu Laras, saya minta rotasi kerja seminggu sekali, 1 jam di pekerjaan fasilitas. Untuk semua manajer, termasuk saya. Laras tersenyum kecil. Disetujui. Pertemuan selesai. Orang-orang bersiap kembali ke meja masing-masing. Di lorong, Pak Wiryo berjalan pelan mendampingi Laras. Surya dulu selalu bilang, perusahaan adalah nama kecil untuk rumah besar. Hari ini, rasanya rumah itu mulai punya jendela. Jendela? Tanya Laras. Agar cahaya masuk, dan agar orang di dalam bisa melihat keluar. Pak Wiryo berhenti. Tangannya merogoh tas kecilnya, mengeluarkan buku catatan lusuh, yang di dalamnya ada sketsa logo, catatan prinsip, dan 1 amplop tipis. Ia menyerahkan pada Laras. Kalau nanti aku tidak ada, bukalah halaman terakhir.
Di situ ada warisan yang belum sempat kuceritakan. Laras menatapnya, dada menghangat. Pak, Bapak bicara apa? Kalimatnya terpotong oleh batuk Pak Wiryo yang kali ini lebih berat. Tisu di tangannya memerah. Ia masih tersenyum, senyum yang menenangkan orang lain sambil menyembunyikan duka sendiri. Lampu koridor memantul di lantai yang baru dipel, bersih, bening, seperti permukaan danau sebelum angin. Gambar buku catatan di genggaman Laras, judul halaman terakhir terlihat samar, warisan terakhir. Pagi itu langit tampak lebih pucat dari biasanya. Gedung kaca Arwana Dynamics berdiri gagah, tapi di dalamnya ada keheningan yang menebal. Seluruh karyawan sudah mendengar kabar, Pak Wiryo jatuh sakit semalam. Ruang cleaning yang biasanya ramai dengan suara troli kini sepi. Hanya ada kain pel terlipat rapi dan seember air yang belum sempat digunakan. Kirana menemukan kunci kecil di atas meja, beserta catatan singkat berisi tulisan tangan rapih. Jaga tempat ini sebaik kalian menjaga hati sendiri. Di ruang rapat lantai 15, Laras berdiri di depan staf inti. Wajahnya tegar, namun matanya bengkak karena kurang tidur. Di tangannya masih tergenggam buku catatan lusuh yang semalam diberikan Pak Wiryo. Pak Wiryo sedang dirawat. Dokter bilang kondisinya lemah, tapi beliau masih ingin kita terus bekerja, kata Laras. Suaranya bergetar namun tetap tegas. Dan beliau menitipkan pada saya warisan terakhir yang harus saya bagikan. Semua menatap buku itu dengan rasa ingin tahu bercampur cemas. Raka duduk paling depan, wajahnya penuh penyesalan dan tekad. Kirana menggenggam tangannya sendiri erat, sementara Dodi menunduk, berdoa dalam hati. Laras membuka halaman terakhir. Tulisan tangan Pak Wiryo terbaca jelas. Arwana Dynamics hanya bisa hidup kalau manusia di dalamnya hidup sebagai manusia. Uang bisa dicari, target bisa dicapai, tapi hati yang rusak tak bisa diperbaiki dengan bonus. Warisan saya bukan saham, bukan kursi, tapi prinsip. Hormati yang kecil, lindungi yang lemah, dan jangan pernah takut mengakui salah. Air mata Kirana menetes tanpa ia sadari. Dodi mengusap wajahnya. Raka menunduk, dadanya sesak. Semua merasa kata-kata itu bukan sekadar pesan, melainkan wasiat. Hari-hari berikutnya, perusahaan benar-benar berubah. Program Respect in Action bukan lagi sekadar kebijakan, melainkan kebiasaan. Setiap pagi, karyawan menyapa satpam, resepsionis, dan cleaning service dengan tulus. Rapat tidak lagi dimulai dengan teguran dingin, melainkan ucapan terima kasih sederhana. Raka, yang dulu arogan, kini menjadi contoh paling nyata. Ia tak malu lagi turun ke lantai, membantu staf fasilitas. Bahkan suatu pagi, ia terlihat mendorong troli bersama Kirana. Kalau dulu saya anggap ini pekerjaan kecil, katanya lirih, hari ini saya tahu, pekerjaan kecil inilah yang menjaga besar tetap berdiri. 2 minggu berlalu. Mitsuyama Holdings kembali datang untuk evaluasi akhir. Kali ini, tidak ada kecanggungan. Mereka melihat suasana kantor yang hangat dan jujur. Saito mengangguk puas. Budaya tidak berubah dalam semalam, katanya. Tapi kami melihat arah yang benar. Ia menandatangani kontrak lanjutan, disambut tepuk tangan seluruh staf. Namun di tengah kegembiraan itu, ada kursi kosong yang tidak terlupakan, kursi kecil di ruang cleaning, milik Pak Wiryo. Hari itu juga, kabar duka datang. Pak Wiryo meninggal dunia dengan tenang di rumah sakit. Seluruh kantor seakan membeku. Laras berdiri di lobi, menahan tangis, sementara karyawan satu persatu menundukkan kepala. Di upacara sederhana, semua karyawan hadir. Tidak ada jas mahal, tidak ada kursi VIP. Semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Laras membaca kembali wasiat dalam buku catatan. Beliau ingin kita melanjutkan bukan hanya perusahaan, tapi hati yang beliau tinggalkan. Raka berdiri paling depan.
Ia bersuara serak. Saya bersaksi, saya pernah salah besar pada beliau. Tapi saya berjanji, saya akan menjaga prinsipnya selama saya bernapas. Beberapa minggu kemudian, sebuah ruangan kecil di lantai dasar kantor direnovasi. Di sana dipasang papan nama, Ruang Wiryo Santosa, co-founder Mentor Kehidupan. Troli tua beliau dipajang rapi, bersama buku catatan lusuh dalam kotak kaca. Karyawan baru yang masuk selalu diajak ke ruangan itu pertama kali. Bukan untuk melihat mesin fotokopi atau laporan penjualan, tapi untuk mendengar cerita tentang seorang pendiri yang memilih menyapu lantai demi menguji hati manusia. Sore itu, Kirana berjalan melewati ruangan memorial. Ia melihat Raka berdiri diam di depan troli, menatapnya lama. "Pak Wiryo benar," katanya lirih pada Kirana. "Pemimpin yang baik bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling sabar mendengar." Kirana tersenyum tipis. "Dan yang paling berani mengakui salah." Mereka berdua berdiri hening, membiarkan cahaya matahari sore masuk melalui kaca, menimpa tulisan emas di dinding, "Hormat adalah pondasi. Tanpanya, perusahaan hanyalah gedung kosong." Kamera imajiner perlahan menyorot ruangan itu dari atas, memperlihatkan seluruh karyawan yang kini bekerja dengan wajah lebih tenang. Suara narasi lirih mengiringi, "Warisan sejati bukanlah harta, melainkan jejak hati yang ditinggalkan di setiap jiwa yang disentuh."